Hi everyone, welcome back to my channel Rahmat Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini gue akan membahas tentang SIG ya, tentang materi SIG atau Sistem Informasi Geografi. Oke, langsung saja, check it out. Oke, pada Sistem Informasi Geografi kita akan membahas beberapa materi. Sebenarnya ini adalah tugas perkuliahan gue ya di STIMIK Tunas Bangsa. Tugas dari Bu Lucia. Oke, langsung saja sambil kita bahas bareng-bareng gitu ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti kita bisa sharing-sharing di kolom komentar, guys. Oke, yang pertama di sini ada Sistem Informasi Geografi. Karena materi atau tutorial yang akan gue angkat di sini ya ini guys ya. Sistem Informasi Geografi atau GIS. Geographic Information System. Di sini untuk pengertian SIG kita akan bahas pengertiannya terlebih dahulu supaya kita tidak bingung. Ya, pengertiannya dulu yang kita bahas guys ya. Oke, untuk SIG sendiri atau Sistem Informasi Geografi ini terdiri dari kata sistem, informasi, dan geografi. Ya. Jadi ada tiga kata di sini, tiga rangkaian kata yang disusun, sistem, informasi, dan geografi. Masing-masing tiga kata ini pastinya memiliki pengertian yang berbeda ya, guys. Kita bahas satu persatu. Di sini yang pertama ada sistem. Sistem di sini merupakan sekumpulan objek atau ide yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem juga terdiri lagi dari berbagai subsistem yang saling terkait, guys. Jadi ini untuk pengertian sistem bisa dibaca atau sambil dipahami gitu ya. Selanjutnya kita bahas yang informasi dulu. Nah, untuk pengertian informasi di sini informasi adalah suatu analisis dan sintesis terhadap suatu data atau suatu data yang telah diorganisir sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, sistem informasi merupakan suatu jaringan kegiatan mulai dari pengumpulan, manipulasi, pengelolaan, dan analisis sehingga menjadi suatu informasi gitu guys ya. Jadi sebelum menjadi suatu informasi pastinya dihimpun dulu, dikumpulkan, dimanipulasi, dikelola, lalu dianalisis gitu guys. Dan selanjutnya kita bahas yang geografi. Apa sih geografi gitu kan ya? Nah, untuk geografi sendiri di sini pengertiannya berkenaan dengan muka bumi atau fenomena geosfer. Mungkin yang dulu SMA-nya di jurusan IPS lebih paham ya tentang apa sih itu geografi gitu kan? Karena di jurusan IPS memang ada pelajaran geografi gitu guys ya. Cuma ini agak sedikit berbeda. Selanjutnya geografi di situ merupakan informasi geografi yang berkaitan dengan fenomena geosfer. Dengan demikian, sistem informasi geografi merupakan jaringan informasi yang berkaitan dengan fenomena geosfer. Jadi itu penjabaran sistem sudah kita bahas, informasi juga sudah, geografi sudah lengkap semuanya, fix. Sekarang kita gabungkan menjadi satu. Lalu sistem informasi geografi itu apa gitu kan? Ya disimpulkan dari pengertian masing-masing tadi guys. Nah
Nah, ini ada beberapa pengertian tentang SIG atau GIS menurut beberapa ahli ya guys ya. Nah, di sini yang pertama menurut Rice ya. SIG adalah sebuah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan posisi suatu objek di permukaan bumi guys ya. Ini ada gambaran di dunia nyata ya, seperti ini guys kurang lebih ya. Ini pengertian menurut Rice. Dan selanjutnya kita cari pengertian yang lain, sudah gue siapkan sini. Nah, yang selanjutnya pengertian SIG menurut Aronoff di tahun 1989. Di sini SIG adalah sebuah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang mampu memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisis data serta memberi uraian. Gitu guys ya. Selanjutnya masih ada lagi pengertian SIG menurut Michael and Demers. Di sini menurut Michael and Demers, pengertian SIG adalah sebuah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menganalisis berbagai informasi yang berhubungan dengan muka bumi guys ya. Dan masih ada yang terakhir di sini pengertian SIG menurut Starr. Di sini SIG adalah sistem informasi yang dirancang untuk bekerja terreferensi secara spasial atau koordinat geografi gitu guys. Jadi itu beberapa pengertian SIG atau GIS menurut 4 ahli guys ya. Sekarang sejauh ini sudah sedikit paham ya. Kalau kurang paham nanti bisa di back kembalikan di menit sebelumnya gitu maksudnya guys ya. Kita cari referensi lain di Google, banyak banget. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai ini komponen SIG. Nah, di sini komponen SIG yang paling utama ada 3 buah atau 3 jenis ini guys ya, atau 3 unit, terserah mau buah, unit, atau jenis, enaknya mana. Jadi sedikitnya terdapat 3 komponen utama SIG. Yang pertama di sini ada sistem komputer, yang kedua ada pelaksana atau SDM atau sumber daya manusia, atau sering juga disebut sebagai user atau pengguna ya. Dan yang terakhir ada data spasial. Jadi komponen SIG yang paling utama ada 3: sistem komputer, pelaksana atau SDM atau user, dan data spasial. Nah, di sini ada sedikit gambaran mengenai komponen tersebut. Di sini semuanya tertuju ya ke SIG ini. Di sini ada data, prosedur, pelaksana, dan hard atau soft. Nah, data ini yang dimaksud dengan data pada gambar ini adalah data spasial ya, data spasial. Nanti apa sih data spasial itu? Nanti kita bahas di halaman selanjutnya guys ya. Lalu di sini ada prosedur dan pelaksana. Jadi pelaksana ini bekerja dengan sesuai dengan prosedur kerjanya gitu ya. Pelaksana sebagai user, pengguna. Dan di sini ada hard atau soft. Yang dimaksud di sini adalah hardware atau software yang digunakan untuk SIG ini guys, gitu. Supaya lebih jelas kita next. Nah, ini komponen SIG guys ya, masih mengenai komponen SIG.
Di sini sistem komputer digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan informasi geografi. Sistem ini terdiri dari bla bla bla. Ayo, kira-kira sistem ini terdiri dari apa, guys? Di sini sudah digambarkan pelaksana atau sumber daya manusianya, pengumpulan data yang pertama ya. Jadi data dikumpulkan dulu, selanjutnya setelah dikumpulkan datanya dimasukkan datanya atau diinput, selanjutnya dianalisa, setelah dianalisa atau dianalisis diaplikasikan di dunia gitu guys ya. Lalu kembali lagi ke pertanyaan ini, sistem ini terdiri dari apa guys? Terdiri dari software dan hardware guys. Terdiri dari software dan hardware. Di sini perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Jadi hardware dan software ini sangat penting ya penggunaannya di sini di sistem komputer ini guys. Karena yang dimaksud dengan sistem komputer di sini ya dua komponen ini guys ya. Selanjutnya, nah, untuk komponen SIG sendiri di sini untuk perangkat kerasnya dan perangkat lunaknya kita sudah gambarkan ini guys. Tinggal dilihat dan dipahami ya. Perangkat kerasnya atau hardware-nya di sini ya sudah pasti ada CPU, RAM atau random access memory, hard disk, ya, monitor, keyboard dan scanner atau dan lain-lain ya, masih banyak. Untuk perangkat lunaknya di sini tentu saja sistem operasi atau SO-nya, software aplikasi yang digunakan di sini. Di sini software aplikasi yang digunakan untuk SIG ini banyak sekali guys. Ada ARCGIS, Map Info dan lain sebagainya gitu, masih banyak. Terus di sini setelah software aplikasi ada sistem utilitas atau utility ya. Gitu. Selanjutnya, nah masih mengenai komponen SIG ya. Tadi ada pertanyaan apa sih data spasial? Nah supaya tidak bingung maka pembahasannya ini guys, data spasial. Bukan spesial ya, spasial. Ini kalau spesial itu ceweknya lagi ulang tahun terus dikasih bunga gitu, spesial nggak ya? Ya kayak gitulah pokoknya, yang punya pacar aja mungkin yang paham. Kalau gue jomblo jadi nggak gitu paham ya guys ya. Oke, data spasial di sini merupakan data yang berkaitan dengan unsur geografis yang dapat diidentifikasi dan mempunyai acuan lokasi berdasarkan sistem koordinat. Data spasial terdiri dari data grafis dan data atribut. Nah, gitu guys. Jadi ada acuannya. Acuannya adalah sistem koordinat atau titik koordinat ya guys ya. Selanjutnya untuk penelusuran data spasial. Penelusuran data spasial di sini yang atribut untuk menghasilkan posisi data spasial, dan yang untuk penelusuran posisi data spasial adalah kebalikannya, menghasilkan data atribut. Jadi saling berkaitan banget ini. Terbalik ya. Ini sebagai data atribut yang gambar buku ini. Dan ini menghasilkan posisi data spasial atau titik koordinat tadi ya, sistem koordinat. Sini lagi ngapain nggak tahu, ini jongkok. Terus selanjutnya maksudnya. Selanjutnya untuk posisi data spasial di sini ada sistem koordinatnya, menghasilkan juga data atribut gitu. Jadi saling berkaitan, bolak-balik.
Selanjutnya guys, sumber data spesial. Nah, sumber data spesial diperoleh dari mana gitu kan? Sumber data spesial di sini diperolehnya dari data lapangan. Kita bisa pengamatan langsung di lapangan atau uji ya, atau data peta. Bisa lihat di peta atau di Google Maps kalau sekarang ya. Terus data inderaja dan data sekunder gitu guys ya. Lalu untuk model data spasialnya. Untuk model data spasial di sini ada vektor. Nah, mungkin untuk yang orang-orang desain grafis sudah paham banget nih, vektor itu ya garis gitu. Sebuah titik yang ditarik menjadi sebuah garis. Nah, sini juga sama, vektor artinya koordinat dan arah. Ya, titik ditarik lurus, tarik lurus menjadi sebuah koordinat dan arah gitu. Ada x atau sumbu X dan sumbu Y. Nah, selanjutnya lawan vektor adalah raster atau pixel guys ya. Raster di sini sebagai raster merupakan picture element atau pixel. Nah, biasanya raster terdiri dari titik-titik ya, kumpulan titik atau raster gitu. Selanjutnya model data spesial kembali masih. Sini untuk vektor artinya titik, garis dan poligon. Di sini ada titik koordinat ya, maksudnya sumbu X dan Y. Garis di sini sudah jelas, ada garisnya bisa ditarik lurus biasanya. Dan poligon. Nah, poligon ini seperti ini guys ya. Dan untuk raster sendiri nggak ada perubahan. Raster kan pixel ya, dari kumpulan dari beberapa titik-titik gitu ya. Di sini raster atau sel. Nah, di sini seperti tumpukan apa ya? Tumpukan kubus. Bukan kubus ya, kotak-kotak gitu. Nah, ini model data atributnya guys. Untuk model data atributnya di sini digambarkan secara struktural dan network. Struktural di sini ya terstruktur gitu guys ya. Di sini ada H, Romawi 1, Romawi 2 maksudnya ya. A B C D, C E F G di sini secara terstruktur atau struktural. Dan ini secara network atau jaringan. Nah, bebas kalau jaringan mah. Sultan mah bebas. Nah, tuh. Selanjutnya masih di tahapan kerja sistem informasi geografi. Nah, sekarang untuk tahapan kerjanya apa aja sih guys? Jadi pekerjaan SIG dilakukan dengan bantuan komputer melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Jadi komputer itu sangat sangat penting dalam pembuatan ini, terutama di tahapan-tahapan ini guys ya. Kerja sistem informasi geografi ini. Di sini ada persiapan, tahapan pertamanya, terus pembuatan peta digital yang tahapan kedua, dan tahapan ketiga ada analisis. Jangan lupa dianalisis gitu ya. Dan yang pertama untuk persiapan. Di sini persiapan perlu dilakukan agar pekerjaan pada tahap berikutnya lebih mudah. Jadi misalkan jika melakukan sesuatu ya disiapkan dulu gitu guys ya, direncanakan, disiapkan secara matang gitu guys, supaya hasilnya pun memuaskan gitu ya. Jadi pada tahap ini dilakukan kegiatan kajian kebutuhan, pembuatan konsep dan rencana analisis serta merancang siklus data. Jadi pada tahap persiapan ini usahakan siapkan secara matang guys, supaya semua unsur ini dapat terpenuhi gitu, tercapai gitu guys. Nah, untuk pembuatan peta digital maksudnya apa sih gitu kan? Sini pembuatan peta digital dilakukan dengan pembuatan data grafis dan data non grafis.
Lalu pada tahap ini dilakukan kegiatan pemasukan data grafis, editing, konversi, anotasi, labeling, dan pemasukan data non-grafis. Jadi pada tahap peta digital ini sebenarnya yang agak sedikit sulit ya, agak sedikit sulit. Kalau dibilang banyak sulitnya nanti nggak pada mau belajar ini nanti, jadi sedikit sulit aja. Jadi pada pembuatan peta digital ini kita biasa memasukkan data dulu atau input data grafisnya, terus bisa diediting misalnya kurang pas, kurang menarik, terus dikonversi, bisa dianotasi, jangan lupa di labeling, diberi nama biasanya. Dan ini kembali lagi pemasukan data non grafis juga bisa guys. Selanjutnya analisis. Analisis di sini yang dimaksud di SIG ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan pada tahap persiapan. Jadi berkaitan nih dengan persiapannya si analisis ini. Analisis biasanya dilakukan dengan penggabungan atau tumpang susun. Ada suatu daerah dengan skala yang sama, gitu guys ya. Jadi mengapa tumpang susun ini dicetak tebal? Karena ini kalimat pentingnya ya. Apa sih tumpang susunnya? Artinya gitu kan. Ya itu tadi, tumpang susun di sini sebagai penggabungan untuk suatu daerah dengan skala yang sama gitu guys. Oke, selanjutnya sini digambarkan gambaran SIG yang diperoleh sini. Kesesuaian lahan sini ya. Sini ada curah hujan, landus, dan lereng. Di sini untuk curah hujan digambarkan warna biru dan biru kemudaan. Landus di sini warnanya lebih cerah, pink, keping-pingan gitu, hijau, orange, ungu ya, jendes, merah. Dan untuk lereng sendiri di sini digambarkan warna merah, lalu merah keping-pingan gitu ya. Lalu setelah digabungkan menjadi satu nih, setelah ditumpang susun atau digabungkan tadi, seperti inilah gabungannya, gambarnya atau overlaynya. Ini setelah ditumpang susun. Jadi yang pink ini, landus ini, curah hujan di sini nggak ada nih. Kebetulan lagi musim kemarau mungkin. Lereng di sini juga nggak ada, berarti di daerah datar gitu ya. Atau data lain nih untuk yang warnanya seperti ini. Ya. Selanjutnya, nah jika kalian googling di internet dari cari gambar SIG atau GIS, banyak mungkin tampil gambar seperti ini, terus nggak nyambung, apa sih gambar itu maksudnya gitu kan. Ini ada pengertiannya nih. Pengertian layer pada SIG. Layer yang atas ini tekstur tanah. Nah, tekstur tanah di sini digambarkan warna ungu dan kemerahan. Sininya putih ya. Tekstur tanahnya putih. Terus layer yang keduanya di sini warna abu-abu. Ini sebagai lerengnya. Layer yang ketiganya di sini liputan lahan, warnanya di sini hijau cyan ya. Cyan, enggak cyan sih, tapi ya agak-agak cyan gitu. Ini yang cyan kayaknya. Yang keempat, layer keempatnya di sini penggunaan lahan, di sini warna biru muda atau kecayan-cayanan gitu. Dan yang terakhir layer kelima di sini ada curah hujan, dia digambarkan warna hijau cerah ya. Tapi ini selalu bergeoreferensi ya guys ya, atau berubah-ubah untuk curah hujan ya mungkin. Selanjutnya untuk pengoperasian SIG secara konvensional. Nah, pengoperasian SIG dapat dilakukan dengan konvensional. Hanya memerlukan waktu yang lama dengan basis data yang terbatas. Dan jika dilakukan pembaruan data, maka seluruhnya harus diganti. Ya, jadi
Kalau pengen ada pembaruan data harus semuanya guys ya diganti, nggak bisa setengah-setengah gitu kan. Terus pengoperasian SIG-nya juga butuh waktu yang lama gitu kan, walaupun ya dengan basis data yang terbatas gitu. Selanjutnya, pengoperasian SIG secara konvensional dilakukan dengan menggunakan teknik kartografi. Adapun tahapan pengoperasian SIG secara konvensional melalui tahapan persiapan, ini maksudnya pembuatan peta, analisis, dan pemindahan peta. Ini yang tadi guys, makanya ini dicetak tebal. Persiapan jangan lupa semuanya disiapkan secara matang. Lanjut, pembuatan peta jangan lupa setelah disiapkan secara matang semuanya. Pembuatan peta ini paling utama ya, nggak ada petanya nggak jadi SIG atau GIS ya. Selanjutnya, setelah peta misalnya sudah jadi, jangan lupa untuk dianalisis dan pemindahan petanya guys ya. Lanjut, masih di pengoperasian SIG secara konvensional. Sini pengoperasian SIG konvensional ada 4 tahap ya. Sini persiapan, pembuatan peta, analisis, dan pemindahan peta yang tadi guys ya. Dilakukan kajian kebutuhan dan pembuatan konsep serta peta tematik. Pada tahap dilakukan pengumpulan data dari berbagai sumber. Nah, untuk pembuatan peta itu tadi yang persiapan ya. Untuk pembuatan peta di sini dengan cara konvensional, langkah-langkahnya sebagai berikut. Siapkan peta, ini maksudnya bukan siapa peta. Halo? Saya siapa ya? Saya peta gitu kan, nggak lucu sih. 2. Siapkan plastik transparan untuk pembuatan peta ini. Yang ketiga, tempatkan peta tematik yang akan digambar. Jadi 3 ini kalian siapkan untuk pembuatan petanya guys ya, langkah-langkahnya. Selanjutnya analisis. Jika peta telah selesai, langkah selanjutnya adalah analisis. Nah, analisis sudah sering dengar ya, analisis dengan cara tumpang susun. Ini tumpang susun guys, atau overlay terhadap peta tematik, sehingga pembuatan peta komposit dapat dilakukan sekaligus ya, dianalisis gitu kan. Selanjutnya pemindahan peta. Pemindahan peta komposit dari plastik atau transparan. Transparan itu artinya tembus pandang guys. Suka kan yang tembus pandang kan? Ke selembar kertas kalkir yang seukuran dengan plastik. Nah, untuk kalkir sendiri ini sebenarnya gue kurang paham sih ya. Gue tahunya kalkun ayam. Gunakan rapido dan lettering set untuk menggambar pada kertas kalkir. Yang jelas kalkir ini jenis kertas di sini ya guys ya, jenis kertas kalkir. Kalau kurang paham bisa googling sendirilah, nggak perlu jelasin. Yang jelasin juga belum paham, taunya kalkun kan. Selanjutnya, nah manfaatannya ya, kesimpulan guys nih. Lalu untuk apa sih SIG atau GIS itu? Di sini pemanfaatan aplikasi SIG berkembang dengan sangat pesat sejalan dengan perkembangan teknologi komputer. Berikut ini merupakan bidang-bidang yang memanfaatkan SIG, diantaranya adalah pendidikan, dan yang kedua adalah transportasi. Kenapa pendidikan dan transportasi? Oke, penasaran? Bahas di selanjutnya aja. Berikut ini merupakan bidang-bidang yang memanfaatkan SIG, diantaranya perhubungan, telekomunikasi, marketing, dan perikanan ya. Jadi perhubungan ini sangat membutuhkan SIG ini ya, data SIG ini. Telekomunikasi ya jelas seperti GPS itu guys ya. Marketing juga ya, untuk pemasaran. Kalau misalnya kita beli ojek online lah misalnya, contoh simpelnya ojek online. Kalau nggak ada data dari SIG atau GIS, gimana marketingnya mau jalan kan?
kasihan si tukang ojek gojeknya, maksudnya nyari alamatnya nggak ketemu-temu gitu, nggak ada GPS kalau nggak tahu alamatnya gitu kan. Perikanan juga ada gitu. Selanjutnya, berikut ini merupakan bidang-bidang yang memanfaatkan SIG, diantaranya selain yang tadi nih, geologi, pertambangan, lingkungan, dan sumber daya alam. Nah, empat jenis ini juga membutuhkan banget nih SIG guys ya. Pertambangan apalagi, lingkungan juga, iya, sumber daya alam juga sangat membutuhkan. Dan ini yang terakhir, hidrologi juga membutuhkan, oceanologi jelas, cuaca dan iklim juga jelas, dan perikanan juga ya di sini digambarkan nih. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue bagikan ke kalian. Dan jika materi yang gue sampaikan kurang jelas, silakan kita belajar bareng-bareng aja ya. Coret-coret, ketik-ketik, komen-komen di kolom komentar. Kita sharing, belajar bareng-bareng karena gue juga masih belajar sama. Jika bermanfaat video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.